Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Nur Akidah, calon guru penggerak angkatan 6 dari STN Cikampek Selatan 2, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan modul 1.1 A8, yaitu koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara pun, sebenarnya dalam perkuliahan, dalam ajaran agama, pendidikan itu harus dilakukan dengan cara yang baik, dengan teladan yang baik. Anak terlahir dalam keadaan fitrah atau potensi dalam diri sudahlah ada sejak mereka lahir. Sebagai guru, tugas kita hanya mengarahkan, menuntun, dan menemukan potensi yang sudah ada pada diri anak, dan kemudian dikembangkan. Namun, memang ada beberapa kebiasaan lama dalam kelas, yaitu 1. Guru sebagai satu-satunya sumber utama belajar. 2. Guru memberikan pengajaran sesuai dengan kehendak guru. Dan 3. Menganggap siswa cerdas adalah siswa yang ranking. Namun dengan belajar 1.1 saya lebih disadarkan lagi untuk lebih memperhatikan dalam pengajaran haruslah berpusat pada anak. Harus sesuai dengan tahap perkembangan serta bakat dan minat anak yang berbeda dan dengan pengajaran yang menyenangkan. Tentunya setiap hari kita harus berubah menjadi lebih baik. Begitupun dengan cara mendidik. Yang saya rasakan perubahan dalam diri saya yaitu 1. Tidak memaksakan kehendak, berusaha lebih sabar dalam menghadapi anak yang berbeda-beda karakternya. Tentunya tidaklah mudah, situasi keluarga dan lingkungan mereka mempengaruhi sikap dan karakter. 2. Lebih memilih metode belajar yang menyenangkan. 3. Berusaha terus agar menjadi teladan. Adapun yang dapat saya terapkan di kelas, mengetahui tahap perkembangan psikologi anak secara umum, memahami karakteristik siswa yang berbeda-beda, memilih metode belajar yang menyenangkan seperti permainan, dilakukan dengan penuh kasih sayang, tanggung jawab, dan teladan, serta tutur kata yang baik. Kesimpulan, pendidikan menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksud pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pertama kali harus diingat bahwa pendidikan itu hanya suatu tuntunan dari dalam hidup tumbuhnya anak-anak kita. Artinya bahwa hidup tumbuhnya anak itu terletak di luar kecakapan atau kehendak kita kaum pendidik. Anak-anak itu sebagai makhluk, manusia, dan benda hidup, sehingga mereka hidup dan tumbuh menurut kodratnya sendiri. Kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani di dalam hakikatnya sama kewajibannya dengan seorang pendidik yang menanam padi misalnya, hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, membasmi ulat-ulat dan jamur-jamur yang mengganggu hidup tanaman padi, dan lain sebagainya. Meskipun pertumbuhan tanaman dapat diperbaiki, tetapi ia tidak dapat mengganti kodrat irodatnya padi. Misalnya, ia tak akan dapat menjadikan padi yang ditanamnya itu tumbuh sebagai jagung. Setelah mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan, saya introspeksi diri bagaimana saya mengajar dan mendidik. Tentunya bukan hal yang mudah. Mendidik adalah tugas yang mulia.
perlu kesadaran jiwa dan raga serta pengabdian penuh terhadap anak didik, agar mereka dapat belajar dengan baik, berkembang dengan baik sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, agar mereka dapat mengatasi persoalan hidupnya, menjadi manusia terbaik dan bahagia di dunia dan di akhirat. Dari anak-anak, saya dapat belajar tentang kesabaran dan keikhlasan. Saya sebagai guru bukanlah orang yang hebat. Saya masih belajar dan berproses menjadi pendidik yang lebih baik. Saya masih banyak kekurangan, namun akan berusaha belajar lebih baik lagi dan mempraktekkan apa yang telah dipelajari.